Baik, materi kita di video kali ini adalah tentang matriks. Apa itu matriks? Ya, matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun berdasarkan baris dan kolom sehingga berbentuk persegi atau persegi panjang. Maksudnya gimana? Perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah eh, dua contoh penulisan matriks ya. Jadi, matriks itu ditulis dalam bentuk kurung. Terkadang kurungnya kurung siku seperti ini, terkadang kurungnya kurung biasa seperti ini. Ya, sama saja. Tapi untuk selanjutnya, Anda akan sering menggunakan kurung siku seperti ini. Ya, kalau diperhatikan, ini kan berbentuk, yang ini berbentuk persegi panjang ya. Ini susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini berbentuk persegi ya. Kita perhatikan ya, apa itu baris, apa itu kolom. Nah, ini deretan yang paling atas ya, itu namanya baris ke-1 ya. Jadi deretan yang ini 3 min 2 1 ini semua adalah baris ke-1. Nah, yang di bawahnya itu baris kedua. Ini semua ya. Bilangan 2 min 1 0 ini baris kedua. Jadi baris itu yang mendatar nih. Dimulai dari yang paling atas terus ke bawah dan ke bawahnya lagi. Itu namanya baris. Kalau kolom, nah itu yang tegak ya, dimulai dari sebelah kiri. Nah, ini berarti kolom pertama nih, 3 dan 2 nih kolom ke-1. Nah, terus lanjut ke sebelah kanan. Setelahnya ini kolom kedua, setelahnya lagi ini kolom ketiga. Jadi baris itu dimulai dari atas, semua bilangan yang paling atas, baris keduanya, di bawahnya, ketiga, dan di bawahnya terus. Kalau kolom dimulai dari sebelah kiri. Ya, itu yang tegak ya. Kumpulan bilangan yang tegak. Seperti itu ya. Insya Allah dapat dipahami ya. Nah, untuk contoh yang ini berarti baris ke-1, nah, bilangan yang paling atas nih, 1, 2, 3 itu baris ke-1. Ini baris kedua, ini baris ketiga. Untuk kolomnya berarti angka bilangan-bilangan yang disusun tegak. Nah, ini kolom ke-1 dimulai dari kiri ya. Kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, seperti itu. Ini namanya matriks. Jadi ada baris, ada kolom. Kumpulan baris dan kolom itu bisa berbentuk persegi panjang, bisa berbentuk persegi. Ya, insya Allah paham ya. Nah, notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital, huruf besar. Jika suatu matriks terdiri dari M baris dan N kolom, maka ukuran atau ordo matriks tersebut dinyatakan dengan M kali N. Nah, jadi dalam matriks itu setiap matriks punya ukuran. Ukuran matriks itu biasa disebut juga ordo ya. Jadi kalau ukuran atau ordo itu sama aja. Artinya ukuran dari sebuah matriks itu menyatakan ukuran matriks atau ordo matriks itu dengan M kali N. M-nya ini barisnya, N ini jumlah kolomnya. Perhatikan contohnya ya. Nah, ini. Jadi penulisan matriks itu harus dengan huruf besar. Nah, contohnya misalkan ada matriks A. A-nya harus huruf besar ya. A 2 kali 3. Berarti ini matriksnya namanya A. Ingat ini A ini hanya penamaan. Kita bisa mengganti dengan sembarang huruf. Yang penting huruf besar. Di contoh ini Ana namakan dengan huruf A. Di sini ada tulisan 2 kali 3. Nah, ini ukuran matriksnya yang ini nih. 2 kali 3 ini namanya ukuran matriks. Berarti A itu ukurannya 2 kali 3. Berarti matriks A itu barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ya, kalau diperhatikan di gambar benar ya. Kalau diperhatikan ini barisnya ada 2 ya. 1, 2. Kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Ya benar ya. Ya itu maksudnya ukuran atau ordo matriks. Paham misalnya ya? Contoh berikutnya ini ada matriks B. 3 kali 3. Berarti ukurannya 3 kali 3. Artinya barisnya ada 3, kolomnya ada 3 ya. Kalau diperhatikan benar ya. Barisnya ada 3. Yang mendatar ada 3. Yang tegak juga ada 3. Contoh lagi nih, matriks C. 1 kali 3. Ingat, A, B, C ini hanya penamaan ya. Hanya penamaan bisa kita rubah sembarang dengan huruf besar yang lain. Di contoh ini, matriks C ukurannya 1 kali 3. Berarti barisnya cuma 1 nih. Nih, barisnya cuma 1 nih, ya kan? Barisnya hanya 1 baris aja nih. Nah, tapi kolomnya ada 3. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Ini namanya matriks 1 kali 3. Barisnya 1, kolomnya 3. Nah, kalau ini D
itu 2 kali 1. Artinya barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nah ya, barisnya kan ada 2 nih. Satu baris, walaupun cuma satu angka, ya, cuman dianggap satu baris. Baris kedua isinya cuma 0. Nah, ini ada 2 baris, tapi kolomnya 1. Nah, ini kalau kita lihat secara tegak, secara menurun kan ada satu doang yang menurun ya. Nah, makanya disebut D itu ukurannya 2 kali 1. Nah, itu notasi matriks dan ordo dari matriks. Insya Allah dapat dipahami ya. Lalu ada lagi namanya elemen matriks. Elemen itu anggota matriks adalah seluruh objek yang terletak dalam kurung matriks. Jadi terkadang disebut elemen, terkadang disebut anggota. Ya, elemen matriks atau anggota matriks itu adalah seluruh objek yang ada dalam kurungnya. Ya. Jadi kalau tadi contoh-contoh sebelumnya kan dalam kurung itu bilangan. Nah, itu bilangan-bilangan itulah yang dinamakan elemen matriks atau anggota matriks. Nah, jika A adalah sebuah matriks, maka A, I, J menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Maksudnya apa? Perhatikan contoh. Contoh nih, ada matriks A. Nah, matriks A ini ukurannya berapa? Ikhwan sekalian. Nah, matriks A ini ukurannya 2 kali 3 ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, contoh A kecil 1, 3. Artinya anggota matriks A, karena kan matriksnya ini namanya A ya, maka anggotanya itu pakai huruf kecilnya. Jadi kalau nama matriksnya pakai huruf besar, anggota matriksnya pakai huruf kecil. Ya, di sini A kecil 1, 3, berarti anggota si matriks A. 1, 3 maksudnya apa? Maksudnya itu berarti baris ke-1, kolom ketiga. Baris ke-1 kan ini nih. Nih baris 1 yang atas nih. Kolom ketiga urutin 1, 2, 3. Nah, ini nih angka 1 ini adalah anggota matriks A baris ke-1 kolom ketiga, atau tulis A 1, 3. Berarti anggotanya ini 1. Oh ya, anggota si A besar ini matriks A itu untuk baris ke-1 kolom ketiga itu 1. Begitu cara nyarinya ya. Nah, lagi nih A 22 artinya baris kedua kolom kedua yang mana? Baris kedua berarti yang bawah ya, deretan yang paling bawah nih, baris kedua. Kolomnya yang kedua, ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Berarti yang ini nih, yang min 1 nih ya. Berarti yang min 1, maka A22 itu min 1. A11 berarti baris pertama, kolom pertama. Yang mana? Nih baris pertama yang atas, kolom pertama yang sebelah kiri. Berarti yang ini nih 3 nih. Ya, berarti baris pertama, kolom pertama itu yang ini 3. Selanjutnya A21. A21 berarti baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua berarti yang bawah nih. Kolom ke-1 berarti sebelah kiri. Nah, ini baris kedua kolom ke-1 berarti ini anggotanya 2. Ya, seperti itu ya untuk menyatakan elemen matriks atau anggota matriks. Nah, selanjutnya ini ada matriks B. Berarti kalau menuliskan anggotanya itu pakai huruf B kecil. Nah, contoh di sini Anda kasih contoh B31, B kecil 31. Artinya baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga yang mana? Yang bawah ya, ini kan atas, baris pertama ini semua, ini baris kedua, baris ketiga berarti yang bawah nih. Kolom ke-1 berarti yang ini nih. Ya, 0. Ya, berarti B31 itu 0. Lalu B12 berarti baris pertama, kolom kedua. Baris pertama yang atas, kolom kedua berarti 1, 2, yang ini ya. Anggotanya itu 2. Nah, di sini dituliskan dengan B kecil karena nama matriksnya B. Maka anggotanya B kecil. Kalau nama matriksnya misalkan C, maka anggota matriksnya C kecil. Oke, selanjutnya anggota B33 artinya baris ketiga kolom ketiga. Ini bisa antum lihat itu berarti yang ini ya, yang 4 ya. Baris ketiga kolom ketiga berarti yang keempat. Nilainya 4 ini elemennya. Lalu B23 berarti baris kedua kolom ketiga. Baris kedua deretan sini. Kolom ketiga berarti yang ini. Nah, berarti yang ini nih, min 2 nih. Anggota B baris kedua kolom ketiga. Ya, insya Allah dapat dipahami ya. Ya, semoga antum semua paham. Nah, selanjutnya jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks 0, yaitu matriks yang semua anggotanya 0. Nah, contohnya ini nih. Jadi kalau ada matriks anggotanya semuanya 0, berarti itu namanya matriks 0. Ya, ini gampang ya, insya Allah ya. Lalu ada lagi namanya matriks persegi.
Matriks yang banyak baris dan banyak kolomnya sama. Contohnya ini. Ya, yang A itu matriks 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Maka dia dinamakan matriks persegi. Contoh di sini B, barisnya 3, kolomnya 3. Dia juga matriks persegi karena jumlah baris dan kolomnya sama. Untuk anggotanya tidak berpengaruh ya. Intinya dia banyak baris dan kolomnya sama, itu namanya matriks persegi. Anggotanya boleh 0, boleh selain 0, boleh positif, boleh negatif, bahkan boleh pecahan. Jadi yang perlu diperhatikan di matriks persegi adalah jumlah baris dan kolomnya harus sama. Itu namanya matriks persegi. Kalau tadi matriks 0, yang penting anggotanya semuanya 0. Jumlah baris dan kolomnya beda nggak apa-apa. Yang penting semuanya anggotanya 0. Nah, selanjutnya matriks diagonal. Ialah matriks persegi yang semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Nah, ini contohnya nih. Diagonal utama tuh yang mana? Diagonal utama tuh yang ini nih. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Namanya diagonal utama. Nah, matriks diagonal itu elemennya semuanya 0 kecuali diagonal utamanya. Ya, di contoh itu yang A matriks persegi ya, 2 kali 2 kan anggota selain diagonal utamanya 0. Yang B juga itu matriks persegi 3 kali 3 ya. Diagonal utamanya kan 2 3 1 ya. Selain mereka itu isinya semuanya 0. Ini namanya matriks diagonal. Lalu ada lagi namanya matriks skalar. Matriks skalar itu adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya sama. Contohnya ini. Jadi kalau matriks skalar itu adalah matriks diagonal tapi elemen diagonalnya sama semua. Nah, di contoh ini yang A isinya 2 semua ya. Diagonal utamanya tapi ya. Yang B isinya 5 semua ya, diagonal utamanya. Boleh selain 2, boleh selain 5, boleh 1. Yang penting 1 berarti 1 semua. Boleh negatif juga. Misalkan minus 3. Maka semuanya diagonal utamanya isinya minus 3, sisanya 0. Itu namanya matriks skalar. Nah, lalu ada lagi matriks identitas, yaitu matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya 1. Nah, contohnya ini. Kalau matriks skalar, itu diagonal utamanya kan nggak 1 ya. Boleh yang lain, boleh positif, boleh negatif, boleh pecahan. Tapi kalau ada matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya 1, itu punya nama khusus, yaitu matriks identitas. Ya, matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya itu 1. Lalu ada lagi namanya matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini contohnya nih. Jadi, di bawah diagonal utamanya itu 0. Contohnya ini ya. Ini kan di bawah diagonal utamanya 0. Yang di atasnya enggak. Ini juga sama nih. Ini di bawah diagonal utamanya 0. Yang di atasnya enggak. Ini namanya dia matriks segitiga atas. Dan yang terakhir ada namanya matriks segitiga bawah. Nah, ini kebalikannya dengan segitiga atas. Kalau segitiga bawah berarti elemen-elemen di atas diagonal utamanya itu 0. Nah, contohnya ini. Ya, kebalikan dari segitiga atas tadi ya. Kalau segitiga bawah, berarti yang 0 atasnya. Kalau segitiga atas, yang 0 bawahnya. Ya, seperti itu ya. Insya Allah dapat dipahami ya. Ini hanya pengenalan. Jadi belum ada hitung-hitungan. Semoga antum semua paham. Baik, itu materi yang kita pelajari pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Ini adalah latihan, silakan antum kerjakan dan usahakan kerjakan sendiri ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Demikian dari Ana, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.